Ini bahannya sudah aku siapkan semuanya, sudah aku cuci dengan bersih. Kemudian sudah aku taruh di wadahnya masing-masing. Ada 2 buah wortel yang sudah aku parut. Kemudian selanjutnya adalah kol ataupun kubis juga sudah aku potong-potong. 1 bungkus kulit lumpia dan ini aku beli aja. Kemudian setengah bagian dada ayam sudah aku rebus dan aku suwir-suwir. Kemudian ada juga daun bawang dan juga daun seledri secukupnya. Kemudian 4 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Selanjutnya adalah 1 sendok teh merica, dan untuk seasoning 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Pertama-tama kita akan haluskan untuk bumbunya, yaitu 4 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Dan di sini aku haluskan menggunakan ulekan. Kalau kalian lagi mager ngulek, boleh dihaluskan menggunakan blender ya. Nah, ini kita haluskan kasar aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Di sini sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Selanjutnya kita akan tumis bawang merah dan bawang putih yang tadi kita haluskan. Tumis menggunakan api cenderung kecil sampai tercium harum atau sampai matang. Nah, kira-kira untuk bumbunya sudah matang dan ini harum banget ya. Kemudian kita masukkan daging ayamnya terlebih dahulu. Lalu kita tumis ya, jangan tambahkan apa-apa. Jadi kita tumis terlebih dahulu supaya daging ayamnya ini keset ya guys. Nah, seperti ini. Selanjutnya tambahkan juga 2 buah wortel yang tadi sudah kita parut. Kemudian ini kita masak kembali dan tambahkan air sedikit aja ya. Kemudian kita akan tunggu sampai wortelnya ini layu. Kalau wortelnya udah layu, kemudian kita masukkan kol ataupun kubis. Selanjutnya kita masukkan juga daun bawang dan juga daun seledri yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian tambahkan merica beserta seasoning. Lanjut kita akan tumis kembali. Tumis menggunakan api cenderung sedang ya, sambil diorak-arik agar matang merata dan juga gak gosong. Jangan tambahkan air lagi karena sebelumnya tadi sudah kita tambahkan air ya guys. Nah, di sini mau aku tambahkan juga gula pasir sebanyak 1 sendok teh. Ini opsional ya, bisa pakai bisa juga enggak. Tapi menurut aku ditambahkan gula pasir itu rasanya lebih mantap aja ya guys. Kemudian kita akan masak kembali sampai semua bahannya ini matang. Kalau semua bahannya ini sudah dicek rasa dan juga udah matang, kemudian matikan api kompornya. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Sambil menunggu bahan isiannya dingin, yuk kita langsung aja bikin sambal cocolannya. Sudah aku sediakan 2 siung bawang putih, kemudian 3 siung bawang merah, secukupnya aja cabai rawit dan juga secukupnya aja cabai merah keriting. Dan semua bahan bumbunya ini kita blender ya guys. Maaf tadi pada saat blender nggak sempat ke-record karena baterainya itu habis. Jadi ini langsung aja kita tumis ya. Nah, tambahkan 1 batang serai, kemudian beberapa lembar daun jeruk. Lalu kita akan tumis sampai benar-benar matang dan juga tercium harum menggunakan api kecil. Jangan lupa tambahkan sedikit aja air. Ini hanya untuk melarutkan seasoning ya guys. Nah, kita masak kembali. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa. Dan di sini juga akan aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan 2 sendok makan saus tomat dan juga 1 sendok teh kecap manis. Lalu kita masak kembali sampai mengental dan juga meletup-letup. Kira-kira seperti ini sudah cukup, kemudian matikan api kompornya. Untuk sambal cocolannya kita sisihkan dulu. Yuk kita langsung balik aja ke bahan isian tadi. Sudah aku sediakan juga 1 sendok makan tepung terigu yang aku larutkan. Nah, ini untuk bahan perekat ya guys. Selanjutnya kita akan bentuk. Ambil 1 lembar kulit lumpia, selanjutnya kita akan beri isian. Nah, ini aku susun beberapa lembar ya guys supaya mempermudah aja dan supaya lebih cepat. Selanjutnya kita akan kasih isian. Untuk isiannya karena kita mau jual di harga murah, jadi kita isi sedikit aja, kurang lebih setengah sendok makan.
Jangan lupa kita kasih perekat di setiap sisinya. Kemudian lanjut kita akan tutup. Seperti ini guys, untuk caranya cukup gampang seperti pada umumnya kita membuat risol ya guys. Nah, kita akan lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judulnya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Yang sudah selesai kita bentuk, ini akan kita taruh di timbul. Di sini aku pakai kemasan 500 ml. Nah, untuk satu kemasan ini isinya bisa 5 sampai 10 ya. Nah, seperti ini ya guys. Ini cocok banget dijadikan frozen food. Pokoknya sangat recommended jadikan cemilan di rumah atau sangat cocok juga untuk ide jualan. Dan untuk ide jualan bisa kalian tambahkan saus yang dibungkus pakai plastik wrap seperti ini. Kemudian kita tutup rapat dan jangan lupa tambahkan stiker thank you atau stiker yang kalian bikin sendiri untuk menambah harga jual. Per mika bisa dijual di harga Rp8.000 atau silahkan aja disesuaikan dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing ya. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Yuk kita langsung aja goreng sebagian dan icip-icip cek bagaimana rasanya. Di sini sudah aku siapkan teflon dengan secukupnya aja minyak sayur. Lalu lanjut kita akan goreng. Goreng menggunakan api cenderung sedang ya, biar nggak banyak meresap minyak. Jangan lupa juga dibolak-balik agar matang merata dan nggak gosong. Kalau warnanya udah berubah menjadi kecoklatan seperti ini, tandanya udah matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Lalu pindahkan di piring saji. Nah, inilah hasilnya. Cemilan kita sudah matang dan sudah aku pindahkan di piring saji. Jangan lupa disajikan bareng sambal cocolan. Untuk rasa cemilannya ini menurut aku enak. Seperti pada umumnya kalau kita membuat risol ataupun lumpia goreng. Tapi yang beda itu adalah sambalnya ya guys. Untuk sambal cocolannya ini benar-benar enak banget. Perpaduan yang pas kalau dimakan bareng gorengan, entah itu gorengan yang kita buat sekarang atau bisa juga bakwan goreng dan juga tahu isi. Pokoknya recommended banget, wajib kalian coba di rumah. Cocok dijadikan cemilan menikmati waktu santai bersama keluarga dan sangat cocok juga untuk ide jualan. Dan ini akan aku kemas menggunakan mika 500 ml. Satu mikanya ini kita isi 5 pieces ya guys. Lalu jangan lupa juga kita tambahkan sambal cocolannya. Kalau dalam kondisi matang seperti ini bisa dijual di harga Rp10.000 karena harga mikanya agak lumayan ya guys. Atau silakan aja disesuaikan dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Untuk tampilannya ini benar-benar menggoda banget, rasanya juga enaknya luar biasa. 700 gram dada ayam, kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang kita pakai batangnya aja ya guys. Kemudian 5 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang udah aku goreng. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan aja ke blender yang sudah aku sediakan. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 saset lada bubuk, dan setengah sendok makan garam. Kemudian untuk bahan-bahannya ini kita masukkan ke blender juga. Lalu tambahkan telur. Untuk telurnya di sini aku pakai yang kecil-kecil ya. Jadi aku pakai 4 butir. Kalau ukuran telurnya agak gede, jadi boleh kalian pakai 3 butir aja ya guys. Kemudian untuk semua bahannya ini akan kita blender. Nah, pada saat memblender tadi, jadi blendernya itu bau kebakar guys. Jadi aku ganti aja pakai chopper ya. Kalau kalian nggak punya chopper, boleh digunakan blender ya. Karena blendernya tadi bau kebakar, jadi aku nggak bisa lanjutin lagi. Aku pindahkan aja ke chopper. Kemudian lanjut kita akan chopper.
Setelah daging ayamnya kita cobar, kemudian selanjutnya ini akan aku tambahkan lagi parutan wortel, dan aku pakai 2 buah wortel yang sudah aku parut. Selanjutnya kalian boleh tambahkan secukupnya aja irisan daun bawang, dan ini pakai daunnya aja. Kemudian kita akan coba sebentar aja ya guys, jadi nggak perlu terlalu lama dan nggak perlu terlalu halus ya, jadi cukup dicobar kasar aja. Nah, inilah bahan-bahan yang sudah selesai kita chopper, kemudian akan kita pindahkan ke mangkuk. Setelah kita pindahkan ke mangkuk, kemudian bisa ditambahkan 1 saset kaldu ayam. Selanjutnya adalah kita akan tambahkan tepung terigu. Untuk penggunaan tepung terigu yaitu sebanyak 6 sendok makan. Lalu setelah itu bisa ditambahkan 6 sendok makan tepung tapioka. Kalau semua tepungnya sudah kita masukkan ke mangkuk, kemudian kita akan aduk merata. Aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur. Nah, setelah kita aduk merata, kemudian di sini sudah aku siapkan juga loyang. Sebelumnya sudah aku olesi pakai minyak sayur ya guys. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 20 x 20. Kemudian lanjut kita akan masukkan adonan. Jangan lupa setelah adonan kita masukkan ke loyang ini kita rapikan ya guys. Nah, setelah itu lanjut kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan kukusan. Setelah panas kemudian lanjut kita masukkan adonannya. Nah, seperti ini ya guys. Lalu kita akan kukus kurang lebih 20 sampai 25 menit pakai api cenderung sedang. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, inilah nugget ayam yang sudah kita kukus dan ini sudah aku tunggu sampai dingin. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Setelah itu bisa kalian potong sesuai selera. Nah, ini aku potong agak tipis ya guys, karena kita mau jual biar untungnya agak lumayan, jadi kita potong aja agak tipis seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, setelah dipotong seperti ini nanti akan kita potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Setelah nugget sudah selesai kita potong menjadi bagiannya lebih kecil, kemudian kita siapkan aja untuk bahan balurannya. Di sini sudah aku siapkan kurang lebih 6 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung serbaguna dan tambahkan air secukupnya aja. Kemudian lanjut kita akan aduk merata. Untuk konsistensi adonannya cukup seperti ini aja ya guys, jadi jangan terlalu encer, agak kental. Dan di sini sudah aku sediakan juga secukupnya aja tepung panir. Lanjut kita ke proses berikutnya, ambil satu bagian aja nugget, kemudian kita akan masukkan ke adonan basah. Selanjutnya ini akan kita baluri menggunakan tepung panir. Nah, hasilnya seperti ini ya guys.
Untuk nugget ayam yang sudah kita baluri menggunakan tepung panir, bisa kalian taruh dulu di loyang ya, supaya tepung panirnya ini menempel sempurna. Seperti ini ya guys. Jadi untuk satu resep itu hasilnya banyak banget. Hanya dari 700 gram ayam sudah jadi nugget sebanyak ini. Nah, inilah nugget yang sudah kita baluri menggunakan tepung panir. Kemudian kalau untuk ide jualan, kalian bisa kemas menggunakan tin wall. Aku pakai tin wall dengan berat 500 gram. Nah, kemudian kalian bisa susun ya. Jadi satu tin wallnya ini bisa kalian isi 6 pieces atau bisa menjadi 12. Nah, ini aku isi satu tin wallnya itu 6 pieces ya guys. Kemudian untuk menambah harga jual bisa kalian tambahkan stiker thank you atau stiker yang kalian cetak sendiri. Nah, seperti ini guys. Per tin wallnya dengan isi 6 pieces itu bisa kalian jual di harga Rp8.000, dan kalau isi 12 pieces itu bisa kalian jual di harga Rp15.000. Atau silakan aja ya disesuaikan dengan harga modal dan bahan di daerah kalian masing-masing. Yuk kita langsung aja cobain, dan tadi aku ada sisakan untuk digoreng sendiri. Karena kebetulan anak-anak aku juga suka, jadi aku mau goreng ya. Dan sekalian kita icip-icip gimana rasanya. Di sini sudah aku goreng nuggetnya, kemudian kita akan bolak-balik agar matang sempurna dan gak gosong. Jangan lupa ya, ini kita goreng menggunakan api kecil aja supaya matangnya itu merata ya guys. Nah, setelah kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Oh ya guys, sambil menunggu nuggetnya tadi anget, jadi aku mau kenalin produk terbaru dari aku, dan aku coba jualan sambal ya guys. Ternyata laris manis banget. Bagi kalian yang mau order bisa chat di WA, nomor WA yang sudah aku cantumkan, dan ada juga ya di deskripsi, bisa kalian chat aja, akan aku layani dengan sepenuh hati. Ini tuh sangat recommended banget. Gak usah lauk yang lainnya, cukup sambal pakai nasi anget, dijamin ngabisin nasi dan rasanya itu tidak mengecewakan. Kita melayani pengiriman ke seluruh Indonesia ya guys. Oke, kita balik lagi ke nugget yang sudah digoreng tadi dan sudah aku pindahkan juga di piring saji. Kita langsung aja icip-icip bagaimana rasanya yuk. Untuk rasanya ini itu benar-benar enak banget. Ayamnya berasa, kemudian bumbunya juga berasa. Pokoknya wajib kalian coba ya, recommended banget, bisa dijadikan sajian bersama keluarga tercinta untuk bekal anak sekolah. Ini itu benar-benar recommended karena sehat dan juga bergizi. Tentunya aku nggak pakai penyedap rasa ya. Bisa dijadikan frozen food, bisa tahan sampai 2 minggu ya guys, asal kita tutup dengan rapat. Dan ini benar-benar cocok bagi kalian emak-emak rumah tangga yang mau usaha sampingan. Ide jualan satu ini sangat recommended banget. Apalagi sekarang anak-anak diwajibkan membawa bekal ya guys. Kalau rasanya enak begini, dijamin customer pasti repeat order. Oke, baiklah guys, terima kasih yang sudah temenin aku bikin nugget yang enak, sehat, bergizi, dan juga dari bahan-bahan yang sangat ekonomis. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih, bye.